Oke, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Masih bersama-sama dengan channel saya, yaitu channel Media Top Indonesia. Ya, masih membahas Bambang Permadi. Ya, Bambang Permadi ini oknum polisi, oknum anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, penculikan, dan menyekap, membawa kabur atas anak dan istri sah orang lain. Modus serupa dilakukan dalam rangka untuk meminta tebusan atau meminta pengkondisian. Waktu itu bekerja sama dengan mafia, yaitu sindikat mafia Besut CS yang ada di Katan Kidul dan sekitaran Gabus. Sehingga kasus ini hingga sekarang masih belum juga diselesaikan atau menjadi PR besar di Polres Pati. Apapun yang kami sampaikan selama ini menjadi bahan kajian dan perhatian masyarakat berkaitan dengan maraknya begal, pelaku kejahatan ras, kekerasan di jalanan, dan aksi mafia. Semua sudah saya jelaskan, saya sampaikan kronologisnya sejak kejadian, yaitu sekira 11/11/2011 keluar saya dari rumah waktu itu dalam rangka untuk makan malam. Tidak ada agenda apapun kecuali acara makan malam. Namun ternyata dari kejadian itu ternyata ada sebuah tindakan eksekusi persekusi atau main hakim sendiri, di mana saya dihadang, anak dan istri saya langsung diculik, dibawa kabur. Seminggu kemudian saya ditersangkakan KDRT dan lain sebagainya. Ini jelas settingan mafia yang terdiri dari oknum anggota polisi di Polsek Sukolilo, Kayen, Tambak Romo, Gabus, dan Winong diduga terkuat merancang kasus ini. Ya, ini termasuk kasus pesanan ya, kasus pesanan. Maka dari itu saya meminta kasus ini ditangani langsung oleh Mabes Polri. Dalam ini adalah Irwasum Polri melalui Propam Mabes Polri menyelidiki oknum-oknum polisi atau anggota polisi di beberapa polsek di Pati Selatan yang terlibat di dalam merancang kasus persekusi, eksekusi, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme, menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya, sebagaimana saya sampaikan melalui surat laporan dan pengaduan masyarakat selama ini. Efektivitas yanduan dalam hal ini SPKT terkait mulai kejadian perkara sudah saya laporkan, namun tidak diakomodir atau ditolak oleh kanit-kanit waktu itu. Maka dari itu respon itu baru ditanggapi pada tahun lalu, yaitu tahun 2022 ya, oleh Polsek Winong. Dalam hal ini Bapak Kanitnya, ya Bapak Sulis, ya terima kasih, dan langsung dilimpahkan kepada LID 2 di Polresta Pati, yaitu di unit Jatan Ras dan di LID 2 ya, terkait kekerasan dan aksi brutal anarkis dan percobaan pembunuhan kepada saudara Solihuliadi. Hal ini menjadi perhatian publik karena sudah terjadi aksi berkali-kali percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pihak, termasuk preman-preman itu yang melindungi dan menutupi kasus ini, sehingga hingga hari ini kasus ini belum juga dapat diungkap. Masih belum juga dapat disetarakan, dan beberapa pengaduan lainnya jika memungkinkan hal itu terjadi, kita juga menyampaikan di inspektorat, namun barangkali inspektorat kurang mampu menanggapi kasus ini karena ada mungkin konflik horizontal atau konflik kepentingan atau beberapa hal berkaitan dengan Bakor Stranas daerah, Badan Koordinasi Nasional. Ini apakah ini termasuk bencana kemanusiaan, dan bencana hukum. Dari ini saya menyampaikan kepada setara institut
Juga saya sampaikan kepada Mawar Saron, kepada dalam hal ini kepada Bapak Nimruddin Gulu ya, berkali-kali untuk merekonstruksi kasus ini dan membawa kasus ini ke ranah hukum dan administrasi. Juga berkaitan dengan upaya penanganan kasus ini yang sudah secara sinergis bisa dilakukan penanganan di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau di luar pengadilan tentunya harapan kami adalah permasalahan ini dapat diberikan dengan cara cuma-cuma atau pro bono, juga surat-surat keterangan atas kemiskinan yang kami derita, agar supaya dibantu di dalam rangka upaya penelusuran kasus ini berkaitan dengan pra-peradilan. Kami akan memperadilankan Saudara Bribka Bambang Permati berkaitan dengan kasus-kasus apakah kasus ini memiliki potensi horizontal yang membawa Saudara Indah Widiawati menjadi tersangka pada kasus-kasus tertentu, maka upaya pra-peradilan yang kami tempuh itu tidak serta-merta menjamin keadilan itu sendiri, tetapi bisa saja saling menjebak. Maka karena banyaknya kasus ini melimpah ya, kasusnya dipandang dari berbagai segi dan itu melimpah atau berlebih-lebihan atau dianggap kami melakukan hiperbol atas permasalahan atau sarkas, tentunya secara normatif saya bisa sampaikan dalam penjelasan itu tidak ada apapun maksud kami untuk meremehkan atau istilahnya apa ya, meringankan perkara dengan kepolisian. Saya sangat apresiasi, saya sangat menghargai, saya kooperatif dengan kepolisian, namun karena ini adalah persoalan intelijen tentunya kita harus saling menghormati, dan saya juga tidak ingin mendahului daripada konstruksi hukum yang dibangun oleh bapak-bapak penyidik. Maka dari itu kita katakanlah ini barter kasus, kalau memang ini patutnya adalah dideponeering atau dihentikan sementara dan tidak ada upaya proses hukum yang berlanjut atau sebelumnya, maka baiklah kita melihat persoalan ini dianggap saja sebagai persoalan kecil yang bisa di-unmanning atau diabaikan untuk sementara waktu. Namun bagaimanapun juga apa yang kami harapkan di dalam supremasi hukum itu tidak boleh hukum itu terlalu ngawur atau tajam ke bawah, sehingga kami masyarakat kecil seolah-olah dipraming gitu, dipraming atau dipersepsikan atau diarahkan untuk karena ketidaktahuannya diarahkan menjadi tersangka. Jadi itu tentunya saya tidak mau nanggapi apakah itu benar atau tidaknya, karena apa? Yang punya kewenangan tentunya kepolisian sendiri, dan kepolisian sendirilah yang harus memberikan penjelasan itu secara gamblang dan memberikan klarifikasi itu secara berterima, sehingga kami tidak serta-merta seenaknya sendiri melakukan langkah-langkah yang tidak diperlukan atau memang tidak pantas untuk melakukan karena bukan urgensinya. Maka secara lokusioneri dan perlokusioneri, bahasa yang selama ini saya sampaikan adalah bahasa-bahasa media dan bahasa sastra, bukan bahasa hukum sepenuhnya. Dan karena saya tidak tahu hukum, maka tentu aparat penegak hukum sendiri yang tahu bagaimana untuk merekalisasi kasus ini dan merekonstruksi kembali adanya kasus ini. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama dari bapak-bapak kepolisian, dari Lidik 1, Lidik 2, Lidik 3 maupun Lidik 4, terus di PPA. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi. Kami hanya bisa menyampaikan itu, hanya kita menuntut peristiwanya yang senantiasa dapat dituntut, bahwa peristiwa itu dapat diusut dan dituntut sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak.
Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.